Sejarah Psikologi Pendidikan oleh Putri Adinda dengan NIM 23062014044. Apa itu psikologi? Psikologi berasal dari kata psyche dari bahasa Yunani yang artinya jiwa dan logos artinya ilmu pengetahuan. Secara etimologi, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik itu mengenal jenis gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya. Setelah kita mengetahui arti dari psikologi, sekarang kita akan membahas tentang sejarah singkat psikologi pendidikan. Sejarah singkat psikologi pendidikan dibagi atas 3 periode. Yang pertama, di masa Yunani. Kedua, periode pramodern. Dan yang ketiga, periode modern. Di masa Yunani, pada abad ke-6 sebelum Masehi sampai pada abad ke-3 Masehi. Pada zaman Yunani kuno, semua jenis ilmu dimasukkan sebagai bagian dari filsafat, termasuk psikologi. Ini dikarenakan para pemikir di masa Yunani kuno menganggap filsafat sebagai induk dari semua ilmu pengetahuan. Karenanya, psikologi menerima pengaruh yang kuat dari ilmu filsafat. Para ahli Yunani kuno seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles meletakkan dasar pemikiran tentang pendidikan yang berfokus pada pengembangan manusia secara utuh, baik moral, intelektual, maupun fisik. Periode pramodern abad ke-5 sampai abad ke-18. Pada abad ke-5 dan abad ke-6 Masehi, bangsa Yunani mulai mengaitkan segala sesuatu yang terjadi di alam dengan kepercayaan mengenai agama. Pada masa ini, ada 2 jenis teologi yang utama, yaitu ajaran agama Olimpian dan agama Orfisme. Abad ke-17 hingga abad ke-18, psikologi masih berstatus sebagai wacana. Statusnya belum dianggap sebagai suatu ilmu. Sumbangsi pemikiran psikologi pada masa ini diberikan oleh para filsuf. Pada abad ke-18 dan abad ke-19, psikologi menjadi perdebatan di antara para ilmuwan. Hal yang diperdebatkan adalah pernyataan mengenai subjek yang layak menjadi bagian dari psikologi dan prosedur yang dibutuhkan untuk studi yang telah ditetapkan sebagai bagian dari psikolog. Dan pada abad ke-19 terdapat 2 teori lama yang sama-sama berkembang, yaitu psikologi fakultas dan psikologi asosiasi. Perkembangan psikologi modern abad ke-19 akhir hingga sekarang. Pada akhir abad ke-19 merupakan babak baru dalam sejarah psikologi. Tahun 1879, Wilhelm Wundt mendirikan sebuah laboratorium psikologi pertama sebagai titik awal perkembangan sejarah psikologi. Kemudian, Edward Bradford Titchener mencoba menyebarluaskan ajaran dari Wilhelm ke Amerika. Namun orang Amerika tidak menyukai teori Wilhelm karena menganggapnya terlalu abstrak dan sulit diterapkan. Selain di Amerika, di Jerman sendiri Wilhelm mulai mendapatkan kritikan dan koreksi. Oswald Kolb yang merupakan salah satu muridnya yang kurang puas terhadap ajarannya dan kemudian Kolb menciptakan aliran sendiri. Terbentuknya psikologi modern tidak terlepas dari pengaruh para tokoh-tokoh psikologi di masa lalu. Aliran modern yang muncul pada perkembangan psikologi adalah strukturalisme. Namun banyaknya pendapat dan pertentangan, maka banyak pula aliran-aliran psikologi lainnya yang muncul. Di antaranya yaitu fungsionalisme, behaviorisme, gestalt psikologi, psikoanalisia, dan humanistik psikologi. Tokoh-tokoh psikologi pendidikan. Perkembangan psikologi pendidikan dipengaruhi oleh banyak tokoh penting yang memberikan sumbangan besar dalam memahami dan mengembangkan bidang ini. Berikut tokoh kunci. 1. Tokoh awal, James Jock, Johann Hendrik, Friedrich Froebel, dan Herbert Spencer. 2. Tokoh modern, Edward Thorndike, Jean Piaget, Lev Vygotsky, P.F. Skinner, Abraham Maslow, Albert Bandura, dan Howard Gardner.